Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang untuk meraih keuntungan pribadi yang dapat merugikan negara. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa aja sih contoh kasus korupsi yang pernah ada di Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia dikejutkan dengan contoh kasus korupsi Asabri, PT Asabri yang merugikan negara sekitar 22,78 triliun. Akibat dari perbuatannya tersebut, KPK resmi menahan Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka. Baiklah, selain dari kasus PT Asabri yang dijelaskan oleh Jerry tersebut, di sini saya akan menambahkan kasus lagi, yaitu kasus korupsi dana bansos COVID yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara. Pada tahun 2020 kemarin, pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memberikan dana bantuan berupa panti sosial COVID-19 kepada warga yang terdampak dari COVID-19, yaitu warga-warga yang terdampak dari PHK pekerjaan dengan maksud agar meringankan kehidupan mereka. Namun, bantuan tersebut disalahgunakan oleh Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, dengan memangkas 10.000 per dana bansos dengan maksud untuk meraih keuntungan dirinya sendiri. Dan pada saat itulah KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos senilai 14 miliar rupiah dan terbukti bersalah atas pengambilan dana tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan membahas kasus ketiga, yaitu tentang korupsi yang dilakukan oleh Dirut PT Pelindo, yaitu Bapak R.J. Lino. Beliau melakukan korupsi terkait proyek 3 Kenai Container Crane atau yang disebut dengan KCC. Akibat ulah beliau, negara rugi sekitar 6 triliun rupiah. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya ke Bapak mengenai dampak bansos yang kemarin. Apa yang dampak Bapak rasakan terhadap bansos kemarin, Pak? Bantuan sosial. Iya, Pak. Kami selama pandemi tidak pernah dapat
cuman dari kelurahan sini lah yang dapat dari. Untuk menurut pandangan Bapak, bagaimana pemerintah ini dengan bansos ini, apakah pemerintah ini sudah cukup membantu masyarakat? Menurut Bapak gimana, Pak? Bagi yang dapat mungkin bisa membantu, bagi yang nggak dapat mungkin ada rasa kecewa lah kan. Oke, baik Pak, terima kasih Pak ya. Baiklah Kak, di sini kami akan mewawancara Kakak. Pertanyaannya, menurut Kakak apakah peran KPK saat ini sudah sangat tepat untuk menanggulangi korupsi di Indonesia saat ini? Menurut kami pribadi sih kurang efektif ya Kak. Buktinya masih banyak koruptor di Indonesia yang masih berkeliaran. Menurut Kakak apakah korupsi ini bakal berakhir atau masih sering terjadi menurut Kakak? Apakah ada cara, menurut Kakak gimana gitu? Bukannya itu tanggung jawab kita semua ya Kak sebagai pemuda-pemudi bangsa buat menangani kasus itu di masa depan. Oke, baik Kak, terima kasih Kak ya. Baik Bang, permisi Bang, kami dari tugas kampus ingin menanyai Abang wawancara sedikit. Pertanyaannya, menurut Abang apakah peran KPK saat ini sangat tepat untuk menanggulangi korupsi di Indonesia yang saat ini Bang? Kalau saya menyimpulkan selama ini korupsi masih merajalela di Indonesia karena peran KPK itu dikesampingkan. Karena tidak tegasnya penegakan hukum yang masih berbelit-belit, dan KPK sekarang saya rasa ada beritanya dinonaktifkan. Menurut Abang apakah hukum sekarang ini sudah adil atau belum Bang? Apakah masih ada simpang siur mengenai hukum yang sekarang ini Bang? Kalau saya rasa sih hukum sekarang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas loh. Yang terakhir Bang, apakah Abang ada saran ke pemerintah untuk mengenai korupsi dan hukum di Indonesia ini menurut pandangan Abang? Harus lebih KPK harus lebih apa ya namanya? Harus lebih digiatkan anti korupsi gitu Bang. Lembaga-lembaga anti korupsi dari yang terkecil hingga yang terbesar, terutama yang terbesar sih. Baik Bang, terima kasih Bang ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penanganan dari kasus korupsi. Jika kasus korupsi telah terjadi, maka yang selanjutnya yang harus dilakukan yaitu penanganannya agar kasus tersebut terselesaikan. Penanganan yang paling utama tentu memberi efek jera kepada para pelaku korupsi tersebut atau koruptor agar tidak terulang lagi, atau dengan merevisi, mengubah undang-undang tentang korupsi, seperti memberi hukuman seumur hidup kepada pelaku tindak korupsi, agar pelaku korupsi selanjutnya mikir 2 kali untuk melakukan tindakan tersebut. Dan seharusnya Indonesia menganut sistem hukuman mati, karena kasus korupsi sangat merugikan negara.